hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna ayyahtamal fuqara wal masakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang alif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, nafas pun terengah-engah, dan tidak sedikit yang sudah mulai menyerah. Kita justru dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 500 triliun rupiah, 327 triliun dari potensi zakat, dan 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini hadirin setara dengan 25% dari capaian APBN tahun 2021 di negeri tercinta juga Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia juga berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga Islam dunia. Karena selain kaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam, Indonesia juga dicatat sebagai bangsa yang paling dermawan, sebagaimana dinobatkan oleh Charity Federation. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa bertimbangi dengan pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga Amil Zakat dan Grant yang terjerat kasus korupsi untuk memperdaya diri sendiri. Bayangkan hadirin, PPATK mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Pengumpulan dana zakat dan donasi menjadi sepi. Kegiatan pemberdayaan umat terhenti. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman keguguran semakin mendekati bangsa ini. Betul, kadal babu ayyakuna kufra. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, pengelolaan zakat produktif dan wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat menjadi pasar hikmah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan gagasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi,
Yaudah, bocah Solo orang ini kudu latihan. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Inna salataka sakanun lahum Tonton lah. Wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Baca. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan hadirin yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah SAW untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan dengan menyumbangkan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan menyatakan, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Tafsir Tabari Jami al-Bayan al-Ta'wili ayat Quran jilid ke-11 halaman 699 baris kelima bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam insya tadi dengan sebuah fi'il amr. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut Rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana mensucikan diri dan harta mereka. Melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan pentingnya pengelolaan dana zakat secara profesional, proporsional dan optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat seluas-luasnya. Hal ini sebagaimana dalam lagu Bunda Elvi Sukaisi berjudul Pecah Seribu yang telah kami ubah dirinya. Ayo zakat, wakaf zakat, pewakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. Ayo zakat, zakat bersihkan harta dan juga jiwa. Pria gembira jadi atia, hidup damai sejahtera selamanya. Setuju hadir dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam membebaskan kemiskinan. Karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad agar mensucikan manusia dari kemiskinan
persaudaraan. Demikian ungkapan Yunus Desandrio dalam buku Fikih Pemberdayaan halaman 181. Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pemberdayaan masyarakat sudah banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun sayang seribu sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi, kelaparan masih menghantui, keladangan dan pengemis semakin marak kita temui, bahkan banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi. Dan tak jarang hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Hai sang penguasa, sallallahu dan orang kaya, tidakkah kau lihat begitu banyak derita, Ya banyak orang miskin yang berbandingkan ibadah. Ya Kau sendiri merasakan hidup yang semakin sulit. Ya Berhubung berhenti kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat diyakini sebagai solusi pengentasan dari kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 berikut ini. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat yang dipujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk melepaskan orang yang berbang di jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah.
Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam ayat tadi Allah mengawali ayat dengan lafaz inna. Dalam perspektif ilmu ma'ani, inna merupakan kasar atau taksis, itu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya potensi zakat secara khusus dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, para pengusaha, hamba sahaya, para mu'alaf, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabi. Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkamil Quran wal Mubin lima tadamanahu min as-sunnah wa ahkamil Quran. Jilid ke-10 halaman 244 pada bagian 3 menegaskan. Qul ta'ala inna as-salatu lil-fuqara. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ba'da an-nasi bil amwali min ba'di ni'mati minhu 'alayhim wa ja'ala syukra dhalika ikhraja sa'in yu'addunahu ila man la ma'ana lahu niyabatan 'anhu subhanahu fima dhammanahu. Hadirin, firman Allah subhanahu wa ta'ala inna as-salatu lil-fuqara menunjukkan bahwa Allah mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta sebagai nikmat dari Allah untuknya. Di samping itu hadirin, Allah mewajibkan kepada mereka untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka sebagai bentuk perpanjangan tangan kepada kaum fakir miskin dan duafa. Oleh karenanya hadirin, pengelolaan zakat jangan hanya berpusat pada bantuan yang bersifat sementara dan hanya memiliki kebutuhan konsumsi semata. Penyaluran zakat harus mulai berorientasi pada zakat produktif dan memberdayakan sehingga mereka sejahtera dan berdaya. Demikian ucapan Syekh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Kortoi dalam bukunya Spektrum Zakat telah membangun ekonomi kerakyatan, halaman 55 pada bagian atas. Hadirin, melalui inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial dalam mewujudkan zakat dan wakaf produktif adalah program wakaf cash, sebuah program pemanfaatan dana wakaf melalui zakat. Melalui inovasi ini hadirin, setidaknya ada 3 dampak positif yang bisa dirasakan. Pertama, Pemerintahan mendapatkan dana yang bebas bunga dan terlepas dari gerakan bunga. kedua, keuntungan investasi sebagai income retribution untuk mewujudkan kesejahteraan. Ketiga, terwujudnya kestabilan keuangan nasional. Besarnya pembangunan, tumbuhnya pertumbuhan ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan. Demikian kutipan dalam tajuk tes wakaf ini inovatif instrument for economic development dalam jurnal internasional Review Social Sensuality tahun 2013 volume 6 halaman 5 sampai 7. Dengan demikian hadirin, dari sarahan tadi dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang profesional di samping pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif menjadi solusi tepat untuk mewujudkan generasi iman dan ilmunya yang kuat, Umumnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat-tingkat, kebajikannya bertingkat, kesejahteraannya meningkat, sehingga menjadikan generasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, hebat, bermartabat dan bertuhan semangat. Kami akhiri sarahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan oleh peserta dengan